Five News, High News, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 16 September 2025. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa negaranya saat ini sedang dikepung oleh beberapa negara lain seperti China dan Qatar. Pernyataan ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan 250 legislator dari seluruh 50 negara bagian AS di Yerusalem. Ia menuduh kedua negara tersebut mengatur serangan terhadap legitimasi Israel di media sosial Barat dan Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, pada Senin 15 September 2025, Netanyahu menyatakan Israel akan melawan tekanan itu dengan kekuatannya sendiri. PM Israel itu menuding upaya ini didukung oleh Iran yang berusaha mengepung Israel secara militer dan melemahkan posisinya di dunia internasional. Pemerintah resmi umumkan paket stimulus ekonomi terbaru. Stimulus ini dijuluki paket stimulus ekonomi 8+4+5. Dalam konferensi pers pada Senin 15 September 2025, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan rinciannya. Paket ini terdiri dari 8 program akselerasi yang masuk dalam prioritas 2025. 4 program yang akan dilanjutkan di tahun 2026 dan 5 program yang fokus pada penyerapan tenaga kerja. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melontarkan kecaman keras terhadap Israel dalam pidato pembuka KTT Darurat Arab Islam di Doha. Ia menyebut serangan Israel ke ibu kota negaranya pada 9 September 2025 sebagai tindakan yang dalam tanda kutip mencolok, berbahaya, dan pengecut. Sheikh Tamim juga mengatakan rakyatnya dan dunia internasional terkejut atas agresi Israel itu. Ia pun bersumpah Qatar akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan menghadapi agresi Israel. Konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT OKI di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025 menjadi sorotan dunia. Pertemuan darurat itu membahas rencana resolusi penting yang menegaskan bahwa tindakan Israel bisa menggagalkan seluruh capaian normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Normalisasi Israel-Arab selama ini dipandang sebagai terobosan diplomasi Timur Tengah. Namun, normalisasi yang digagas lewat Perjanjian Abraham itu pun mulai goyah. Perjanjian Abraham adalah serangkaian perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian tersebut pada masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump di tahun 2020, dobrak tabu yang telah lama berlaku dan menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel dalam seperempat abad. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk mengisolasi Israel setelah serangan ke Qatar pekan lalu. Seruan itu disampaikan Pezeshkian saat berpidato dalam KTT Darurat di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Pezeshkian menegaskan genosida yang dilakukan Israel tidak bisa dihentikan hanya lewat kata-kata. Menurutnya, cara yang tepat untuk menghentikan agresi Israel adalah dengan mengisolasi negara tersebut. Pezeshkian mengatakan pasokan senjata ke Israel harus dihentikan dan para pemimpin negara tersebut harus diminta pertanggungjawaban.
Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Five News, High Views, High Five.